Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kesempatan pertemuan ya, sambil menanti ataupun menunggu rekan-rekan kelas ya. Terhadap materi minggu lalu, apakah ada yang ingin didiskusikan ataupun masih merasa kebingungan? Silakan, mungkin sekira untuk didiskusikan. Tanpa menyiapkan waktu ya, baiknya kita lanjutkan materi ya, sambil saya share screen materi. Pada prinsipnya setelah kita menguraikan bagaimana sedikit penelaahan ataupun penyampaian terhadap definisi maupun terhadap asasnya, secara terhadap perbankan ya, ataupun hukum perbankan. Garis besarnya kita tentu menelaah terhadap peraturannya ataupun sebagai regulasinya. Tentu kita nggak asing terhadap undang-undang hukum perbankan. Diatur di dalam undang-undang berapa ya, itu pun kita tidak asing. Secara peralihan kewenangan ya, untuk mendirikan usaha di bidang perbankan, tentu harus patuh dan taat tentang regulasi perbankan, karena disitulah dapat memberikan ataupun pemberian izin bank ya kepada Bank Indonesia melalui siklus Departemen Keuangannya ataupun melalui kewenangan ya yang dipercayai ataupun yang diamanahkan oleh undang-undang. Tentu kalau kita melihat filosofi dari mana hadirnya regulasi perbankan ya, itu mungkin akan menambah prinsip waktu. Saya merangkum terhadap semestinya ini saya menyampaikan macam ataupun jenis dari perbankan. Pertama, ada secara konvensional. Apa itu konvensional nanti akan kita bahas bersama. Kemudian ada perbankan itu yang bersifat syariah. Lalu
Ini saya sedikit eh, agak kejauhan ya terhadap materi. Saya mencakup terhadap secara ya eh, secara perbankan konvensional dan perbankan syariahnya. Kalau kita mendefinisikan secara konven, artinya kita merujuk terhadap kebiasaan umum komersil konvensional, artinya tanpa memandang ataupun secara pembedaan ya daripada penyelenggaraan ataupun daripada pelayanan ya secara khusus. Selamat malam Pak. Apa kabar Mbak? Iya, selamat malam. Mudah-mudahan tidak terkendala ya em, terhadap segala apa namanya eh, kegiatan pada hari ini. Iya Pak, selamat malam Pak. Tadi kita mohon maaf kita terlambat Pak. Ya tidak Karena apa-apa. posisinya itu Terima tadi Pak kasih. Reklot masih ngajar dan harus mendengarkan dia lagi nyanyi Pak. Ya baik, terima kasih Mas. Mohon maaf, terima kasih banyak Pak. Ya, kita melanjutkan daripada materi ya. Memang saya ulangi lagi, memang sebelumnya kita menelaah terhadap apa namanya definisi ataupun kita memperkenalkan sebagaimana itu asas terhadap perbankan ataupun hukumnya. Nah, oleh karenanya di Indonesia pada prinsipnya, saya ulangi, pada prinsipnya mengenal terhadap dua sifat ya daripada pengoperasionalan ataupun menjalankan perbankan ini sendiri. Kita melihat Maaf Pak, suara ataupun putus-putus kita Pak. Suaranya putus-putus Pak. kita melihat ataupun kita alami ya secara kebiasaan ya, secara konven ataupun komersil ya, tentu kita bisa membedakan terhadap mana bank-bank yang secara pelayanan umum ataupun bank-bank yang ini yang notabene berprinsip terhadap meraih keuntungannya ataupun secara suku bunga yang mengikuti surplus perkembangan yang
secara general. Satu itu terhadap konvensional. Lalu ada yang sifatnya secara terkhusus atau kita kenal dengan non riba, non laba ya. Di sini secara syariah ya. Oleh karenanya kalau secara syariah memang memiliki signifikan ya yang berbeda. Oleh karenanya mengenal terhadap margin ini secara definitif prinsipnya. Kemudian dari kejauhan ya secara pengaturan ataupun regulatifnya ini memiliki payung tersendiri. Yang umum tetap memiliki payung yang diatur secara umum. Kemudian khusus itu diatur secara khusus juga, kemudian dilengkapi dengan aturan-aturan secara syariah terkhusus, seperti ada kaitan terhadap kompilasi hukum Islamnya ya, ataupun undang-undang perbankan syariah. Kemudian di sini sebagaimana untuk melaksanakan perjalanan usaha ya, tentu ada tersendiri produk-produk yang secara hasanah itu berlaku di setiap prinsip bank itu sendiri. Secara umum ada dikenal terhadap deposito ataupun giro ataupun prinsip-prinsip yang dibuat oleh bank konvensional ya, dengan cara-cara itu untuk menyampaikan ataupun menyalurkan dana itu dengan prinsip sederhananya agar bisa mencapai target ya, suku bunga untuk meningkatkan elektabilitas ataupun secara kemajuan usaha perbankan. Begitu pula perbankan syariah. Kalau kita lihat memang tidak sebegitu banyak ya yang dialami oleh bank konvensional. Namun syariah di sini bukan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, bukan juga berarti tidak mencari income dari usaha secara syariah. Maka di sana dikenal terhadap prinsip marginnya dengan mengedepankan adab syariah ataupun norma-norma yang hidup secara Islaman di situ ya. Tentu kalau kita melihat kenapa sedikit, kenapa lebih banyak konvensional ya, artinya memang bukan untuk secara generali perkembangan usaha permodalan di syariah yang jauh ya lebih besar daripada
usaha perbankan konvensional. Memang kalau secara berbicara keuntungan seperti disampaikan tadi ya, konvensional lebih unggul, lebih menjamin terhadap bidang perbankan dibanding dengan syariah. Oleh karenanya aturan hukum ya sebagai regulasi, tentu konvensional perlu adanya batasan ataupun perlu adanya border sebagai kaidah yang tidak melampaui daripada regulasi ataupun ketetapan daripada internal usaha perbankan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga dibuat secara kebijakan ya, tetap masih patut taat terhadap kebijakan secara general yang meliputi undang-undang yang berlaku untuk ikrar ataupun untuk secara keseluruhan. Begitu pula syariah, sebagaimana taat dan patuh terhadap prinsip keislaman ataupun pandangan syariah ya, itu pun perlu diatur ataupun secara negasi ya, ada dibentuk hukum positifnya juga ya, kemudian didukungkan ataupun secara korelasi terhadap kompilasi ataupun hukum yang terkait yang hidup di syariah ataupun keislaman. Sampai terkait yang disampaikan ya, mungkin masih ada yang belum sampai ya. Selamat malam Pak Yapiter. Jelas bisa ditanyakan kembali. Selamat malam Pak Yapiter, izin bertanya. Ya, selamat malam. Jadi kan kalau misalkan kita perhatikan Pak ya, kalau dari pengertian dari wadiyah maupun mudarobah ini kan intinya kan mendapatkan keuntungan tetapi untuk menghindari riba Pak. Betul Pak ya? Iya betul. Itu cuman kan kita kan banyak nih Pak, kalau kita lihat kan banyak sekarang ini banyak orang memanfaatkan situasi seperti ini Pak. Tapi kalau misalkan kan kita kan tahu kan bank itu kan terpusat uang kan dari nasabah juga Pak, bahwa dia mengelola uang nasabah. Apakah itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah Pak? Kalau misalnya kita lihat dari Bapak menghimpun dana dalam bentuk simpanan, dalam investasi gitu Pak. Terima kasih banyak Pak Yapiter. ya baik. Ini pertanyaan yang bagus. Dewasa ini itu merupakan dari pengalaman yang mungkin yang dialami. Baiklah, ini merupakan wawasan ya, artinya pengembangan daripada kita berteoritis ya. Memang secara terkhusus kalau kita berbicara syariah, saya sedikit
membuka, ya, maka tidak jarang, ya, usaha di bidang perbankan syariah seperti saya buka saja bank muamalah itu kan bisa dibilang secara kurva tidak begitu up, tidak begitu down, tapi kalau ditarik garis besar itu memang banyak kan mengalami down, ya. Oleh karenanya dengan prinsip-prinsip yang bersifat misal tadi A, ya, oleh karenanya itu tidak terlepas daripada pemaksaan bagi nasabah untuk tercapainya keuntungan itu yang maksimal. Namun dengan prinsip-prinsip terkait lainnya, mudharabah ataupun sebagainya, itu juga tidak bisa untuk sebagaimana mutlak, ya, ataupun secara absolut yang dialami oleh konvensional. Kenapa? Bukan saja tidak memikirkan kesehatan, ya, namun apalah daya ketika bank syariah tersebut ingin melepas zona, tapi pun dikatakan itu sebagai prinsip syariah, keislaman, norma-norma kaidah Islam, gitu loh. Lantas bagaimana untuk agar tetap eksis, agar tetap survive, ya, untuk menjalankan usaha perbankan tersebut? Berbagai inovasi itu sebenarnya telah dilakukan, ditambah dengan inovasi terakhir, ya, yang kita ketahui daripada proses-proses peleburan dari berbagai lembaga brand perbankan, ya, dari BNI ataupun BRI dan sebagainya itu. Sekarang dengan nama BSI. Nah, artinya kita belum melihat daripada wajah baru itu untuk bisa survive seperti apa. Nah, tentu itu secara legal, ya, secara sah oleh negara. Artinya memang menitik beratkan terhadap syariah itu tidak bisa terlepas daripada kemajuan yang pesat. Namun mungkin benar dikatakan oleh Mas Kiri, ya, sepanjang perjalanan, ya, adapun bisa dikatakan oknum, ya, yang menjalankan usaha tersebut, namun tidak mengindahkan daripada kaidah yang hidup ataupun sebagai norma, ya. Di situ sebagai aji mumpung oleh karenanya sebagai pematuhan di dalam proses implementasi syariah itu bukanlah menjadi tautan perbankan syariah, namun itu sudah menyerupai setengah bagian daripada prinsip konvensional. Karena apa? Kalau syariah itu kan tidak boleh daripada untuk menekan, ya, ataupun
memaksa, walaupun bagaimana eh, bagaimana apa namanya akibatnya ataupun risikonya terhadap nasabah, namun di situ tetap dikembalikan secara amanah ataupun apa namanya patonahnya keislaman. Seringkali berpikiran untuk ditabrakkan terhadap kesehatan di dalam proses menjalankan usaha perbankan, ataupun bisa terancam daripada kegiatan usahanya, misal oleh bank sentral ataupun dan sebagainya. Namun begitulah dilematis ataupun sukacita yang dipahami ya terhadap perbankan syariah ataupun prinsip keislaman. Ibarat seperti motor listrik dan motor memiliki silinder yang sesuai ya, itu kan daya pacunya sudah tentu nggak sama begitu. Mungkin seperti itu yang disampaikan terhadap Mas Giri, ataupun Mas Giri merasa kurang pas ataupun bagaimana bisa untuk discuss ya ataupun menyampaikan lebih, artinya mungkin punya pandangan lain ya ketika bank syariah itu misal tidak survive seperti bank konvensional, ataupun kenapa harus diadakan ataupun tetap berdiri bank syariah, bahkan yang dulu masih bergandengan ya bank konvensional itu dan bank syariah, kenapa sekarang sudah hidup sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri. Apakah mungkin bank syariah ini akan tetap survive ataupun akan tetap eksis terus seperti bank konvensional karena dia udah memiliki pijakan sendiri. Sampai saat ini kan ini masih berjalan sumur jagung, kita tidak bisa memprediksi bersama ya, wallahu alam apakah itu tetap eksis lebih apa namanya startup ataupun eksisnya yang hanya memiliki waktu tertentu atau bagaimana, itu tidak bisa diprediksi. Atau mungkin kita punya usulan terhadap perbankan syariah itu dengan memperbanyak inovasi, memperkaya kreativitas. Seperti bank konvensional, dia banyak produk giro, produk apa namanya sekarang udah memiliki produk investasi gitu loh, perbankan konvensional. Apakah perbankan syariah akan setidaknya mengikuti ataupun meniru ataupun lebih unggul daripada produk-produk dari konvensional? Mungkin seperti itu Mas Giri.
Baik Pak ya Peter, kalau menurut saya sih mungkin memang Bank Syariah ini kan masih baru, ibarat kata belum bisa kita kategorikan survive-nya atau tidaknya. Kalau kalau kita sebagai orang yang orang biasanya kebanyakan Pak, pasti kan pada memilih deposito yang paling tertinggi. Contohnya bank konvensional dengan bunga misalkan 5%, jarak 5% dalam 1 tahun itu. Tapi ya mungkin dengan banyaknya produk-produk yang ditampilkan oleh Bank Syariah mungkin bisa berkembang gitu Pak. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Iya, terima kasih Mas. Mudah-mudahan apa kita doakan dengan punya pijakan sendiri Bank Syariah bisa bangkit ya, ataupun bisa apa namanya, mencerminkan daya inovasinya ataupun auranya, Daya memiliki saing Pak ya, daya daya bersaing ya. daya tarik tersendiri di hati masyarakat. Karena kan kita notabene 70-80% itu muslim begitu. Artinya perlu perlu apa ya? Perlu waktu lah ya. Perlu waktu, perlu kesempatan lah ya, perlu strategi mungkin ya, untuk bisa melahirkan daya inovasi. Ya mungkin saja menjadi apa ya, menjadi solusi bagi Indonesia melalui berdiri sendiri ini. Tentu mudah-mudahan tidak menjadi cermarut ataupun beban berat bagi negara Indonesia gitu. Karena kan bagaimanapun juga itu usahanya negara, usahanya kita semua, meskipun agak terhambat ataupun agak apa ya, agak kurang sebegitu pesat laju rodanya. Oleh karenanya memang kita mengetahui sisi daripada prinsip syariah itu bisa dibilang kental terhadap kaidah ya, ataupun kental terhadap yang namanya prinsip. Mungkin ada inovasi lain dalam pemikiran, karena saya pernah melihat artikel ya, sebuah artikel ini ya. Mohon maaf nih, prinsip Islam saja bisa ditimbulkan dari situ untuk bisa melahirkan bank. Karena kita bukan juga merupakan negara Islam ya, karena negara kita kan negara hukum. Kalau konvensional tidak perlu dibicarakan lagi. Bisa saja melahirkan yang namanya bank Nasrani ataupun bank kawan-kawan kita secara Kristen atau sebagaimanapun. Nah, itu persoalannya. Apakah kalau lahir seperti itu bisa menjadi proaktif ataupun kontradiktif? Nah, itu hanya buah pemikiran, bukan memprovokator atau memprovokasi gitu.
Mungkin eh, yang lain selain Mas Giri ada yang perlu didiskusikan, karena saya menggunakan Zoom syariah lah termasuk yang tidak punya banyak time lah. Mungkin kalau ada yang lain silakan untuk Zoom aja bisa didiskusikan. dicari ya Pak ya. Ya mungkin lain waktu kita akan menggunakan Zoom yang Gratis. konvensional. Betul. Konvensional Biar premium nggak maksudnya. riba Pak Giri. Kurang lebih di sini tiga tiga 3 menit. Baiklah, kalau tidak ada yang nanya, ini saya keselip nulis ya, tapi tidak apa-apa, udah terlanjur. Saya menampilkan Hero ya. Ini produk daripada ada di konvensional juga, ada di syariah. Sekarang udah mulai mengikuti di syariah. Kita banyak mengetahui terhadap simpan pinjam dilakukan oleh lembaga simpan pinjam ya. Ini kebanyakan selain perbankan ya, artinya banyak lembaga-lembaga terutama swasta lainnya yang menggunakan produk seperti ini, yang mengeluarkan cek ataupun bilet ataupun berupa alat bukti yang dianggap memiliki nilai. Sedikit bercerita, kurang lebih 1 menit ya, 2 menit nih. Memang secara permainan giro ataupun kita memegang bilet ya, ini memiliki dampak sebenarnya, ataupun ambiguistik ya, karena bisa dibilang itu merupakan formal utang ataupun produk utang yang dijadikan usaha permodalan ataupun usaha invest sebagainya. Namun untuk mengarah daripada segi hukum, ada memiliki daya kelemahan dan berupa kendala bagi si pemilik ataupun pemegang ataupun nasabah itu tersendiri. Jadi rentan terhadap risiko, terutama risiko hukum. Di perjalanannya selama pandemi, pengadilan niaga penuh sekali terhadap terkait risiko-risiko pemegang bilet giro tersebut. Namun banyak sekali yang bagi pemegang ini perlu adanya jaminan hukum, adanya perlindungan hukum. Nah, oleh karenanya memang